Oke, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, terberkati, bahagia selalu. Amin. Kali ini judulnya adalah bagaimana perasaan dia kepada dirimu, ya, kepada kalian, versus perasaan dia kepada pihak yang lain, ya. Oke. Pertama-tama kita lihat dulu situasi dan kondisi dia. Ya, keadaan dia seperti apa, kemudian mungkin sosoknya bisa tampak di sini, oke. Sekali lagi ini adalah general reading, jadi belum tentu bisa resonate untuk semua yang nonton, belum tentu bisa cocok ya. Karena ini general, jadi energinya kolektif, otomatis yang tertarik ke sini adalah energi yang dominan saja ya. Jadi belum tentu cocok untuk semua yang nonton, mungkin hanya beberapa penonton saja yang cocok dengan bacaan ini ya. Oke. Kita lihat kondisi dia saat ini. Kondisi dia saat ini. Kondisi dia saat ini. Oke. Forgiveness. Oke. Saya ambil 5. Kondisi dia saat ini. Kondisi dia saat ini. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, juga share video-video saya di YouTube. Ya, terima kasih juga yang sudah follow Instagram juga TikTok saya. Kalau yang di YouTube itu lengkap dari awal hingga akhir. Kalau yang di TikTok dan Instagram itu adalah hanya cuplikan ya, potongan-potongannya. Saran saya nonton yang lengkap supaya tahu, supaya paham, supaya pemahamannya tidak sepotong-sepotong. Oke. Di sini ada mysticism, ada yang namanya enlightenment, pencerahan, Oke, kondisi dia saat ini, mistisme ini bisa dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Oke, kalau ini bersandingan dengan kartu enlightenment, pencerahan, ini sifatnya adalah mistis tapi yang baik. Jadi seperti doa, itu kan sesuatu yang apa ya, bisa dikatakan hal goib tapi yang berbau-bau goib. Lebih kepada spiritual, saya bilang seperti itu. Jadi bukan yang supranatural ya. Dan di sini lebih kepada kondisi mungkin secara keuangan itu lebih baik ya, lebih baik. Walaupun ada hal-hal yang sifatnya yang harus diselesaikan. Mungkin ini terkait dengan pekerjaan atau apapun, dibutuhkan kebijakan dia. Tapi di sini memang kalau di sini ada kekuatan gaib lagi, miracle ya. Di sini rupanya dia sedang mengalami bisa jadi karma atau apapun, kekuatan alam semesta atau kekuatan-kekuatan lain ya. Yang sifatnya itu mungkin di sini abundance, oke. Terkait dengan pekerjaan atau apapun yang membuat dia pusing ya. Di sini ada gambar orang pusing ya. Kayaknya secara keuangan atau pekerjaan sedang ada yang bermasalah seperti itu. Ada penolakan-penolakan yang penolakan-penolakan ini mungkin terkait dengan mungkin lobby atau apapun bisnis yang ada rejection di dalamnya ya. Sedang di sini mungkin seseorang ini adalah orang yang sombong atau mungkin terlalu pede ya. Dengan apa yang mungkin selama ini dia punyai, dia kebiasaan dia atau kemampuan dia seperti itu. Mungkin itu adalah bagian dari energi-energi ya, energi-energi dia yang mendominasi dia selama ini, yang sifatnya mungkin tidak selalu baik ya. Kemudian di sini memang sebenarnya ada pencerahan atau mungkin dia sedang diingatkan. Bisa jadi ini terkait dengan mungkin karma ya, atau mungkin pencerahan untuk dia sadar bahwa tidak selamanya segala sesuatu yang diusahakan, yang dia usahakan itu bisa berhasil sesuai dengan rencananya, seperti itu. Kemudian di sini kalau saya nggak bisa memungkiri ya, ini ada cerita-cerita atau kondisi di mana ada hal-hal yang sifatnya mistis, karena di sini keluar semua ya, mistisme sama ini kekuatan gaib, miracle, oke. Jadi mungkin entah orang ini itu dalam pengaruh ya, pengaruh kegaiban seperti itu, sifatnya mistis, atau orang ini untuk mencapai sesuatu ya,
itu mempergunakan hal-hal yang seperti ini ya, bisa itu kemungkinannya karena kartu yang keluar ini ya. Mungkin juga dia dalam pengaruh seperti ini sehingga segala sesuatunya seperti buntu ya, seperti kayak sulit gitu. Jadi kalau bisa dilihat dia secara umum kondisinya kurang baik. Ada rasa bersalah, ingin dimaafkan. Mungkin banyak energi-energi penyesalan saya kira ya. Mungkin orang ini sudah mulai sadar karena di sini enlightenment, pencerahan, dan di sini prayer ya. Dia bertumbuh menjadi sosok yang menjadi lebih baik sebenarnya. Tapi untuk menjadi lebih baik itu memang tidak mudah, perlu perjuangan seperti itu teman-teman ya. Ingin dimaafkan, mungkin seseorang ini banyak menyakiti orang atau ingin melupakan hal-hal di masa lalu yang mungkin buruk, atau mungkin dia pernah menanggapi sesuatu dengan buruk. Ini ada kesadaran, ada rasa bersalah, penyesalan dan lain sebagainya di sini. Ini kondisi dia, oke. Kemudian kita lihat ya, kecenderungan dia ya. Keinginan dia kepada kamu apa? Kepada kalian ya. Oh, perasaannya dulu aja. Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Kepadamu seperti apa? Dan di sini kita lihat perasaan dia kepada pihak lain, ya. Kondisi dia yang jelas seperti ini ya. Silakan disesuaikan. Saya turunkan layarnya. Oke. Kita lihat untuk ke kalian dulu ya. Perasaannya bagaimana? Perasaan si dia kepada kalian, kepadamu. Saya ambil 3. Perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu. Oke. Yang ingin personal reading di saya, silakan. Untuk yang khusus, yang serius dan benar-benar membutuhkan ini, silakan cek nomor WA saya. Nomor WA saya ada di kolom deskripsi di YouTube ya. Silakan chat only, hanya untuk mendaftar, tidak telepon. Dan semua pembacaan saya itu berbayar dan semuanya dengan video call. Bisa dimatikan kalau tidak ingin terlihat. Waduh, perasaannya kepada kalian itu sulit terungkapkan ini. Oke, memang saya lama, saya tidak ambil acak, saya ambil yang jumping atau terbuka. Oke. Kita lihat perasaan dia kepadamu. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Oke. Oke. Kita lihat perasaan dia kepada pihak yang lain. Ini bisa siapa saja ya. Jadi apapun status hubungan kalian ya. Mungkin kalian pasangan sah atau pihak ketiganya, yang jelas ini kalian, ini pihak yang lainnya. Jadi ini bisa dikatakan adalah cinta bersegi-segi atau apapun ya. Bebas. Silakan disesuaikan. Ada yang terbuka? Oke. Oke. Satu lagi. Oke, mungkin ada memang cinta segitiga, ada menjauh ini dia ya. Kemudian di hatinya memang terikat dengan energi ketiga ya. Energi ketiga bisa apa aja, yang jelas tidak satu, tidak hanya dia dan seseorang, tapi ada pihak yang lain ya. Ini bisa kamu atau pihak lain itu ya. Di sini kalau dibilang salah satu dari pihak-pihak ini, 3 ini, ada yang menariknya untuk datang, menariknya untuk segera, ini lebih kepada pihak ketiga ya, atau mungkin yang lebih dominan atau lebih melilit ya, ini kan ular ya, itu menarik energinya itu agak
agak kencang ya. Tapi dia justru menjauh. Saya lihat seperti itu. Oke. Bagaimana perasaan dia kepada dirimu? Di sini perasaan dia itu kalau kepada kalian itu sebenarnya ya banyak hal yang sifatnya itu membuat duka, membuat sedih ya. Satu sisi dia itu merasa kalian itu memberikan banyak pencerahan. Seperti matahari mencerahkan harinya, mencerahkan hidupnya, mencerahkan hatinya. Dengan kalian itu seperti bebas ya. Bebas itu gini, kayak ikan ini kalau berenang kan seneng ya. Bisa kemanapun, bisa happy ya. Karena air kan ikan kan hidupnya di air ya. Jadi dia seperti ikan di dalam air ya. Seperti memang di tempatnya seperti itu. Seneng, tapi ada kedukaan perasaannya. Kalau cintanya di sini nggak muncul, di sini pun nggak muncul cintanya. Nanti kita lihat ya, lagi perasaan cintanya ya. Kalau ini situasi kayaknya situasi perasaannya gitu ya, perasaannya. Tapi kalau cinta ini dua-duanya nggak muncul cintanya ya. Mungkin karena di sini dia prosesnya sedang ada proses-proses yang ada rasa bersalah, ada mulai bangkit, ada energi healing di sini karena di sini prayer ya. Prayer, kemudian pencerahan, dia mencari pencerahan, berusaha untuk bijak saya lihat tadi ya, mungkin menyeimbangkan, ada ingin meminta maaf kepada pihak-pihak yang mungkin disakiti. Di sini ada rasa bersalah ya, dia ingin bangkit ya, ingin bertumbuh untuk menjadi lebih baik ya, ingin berjuang menjadi lebih baik. Oke, sekali lagi ya, ini kepada kalian dan di sini kepada pihak yang lain. Di sini kepada pihak yang lain itu mungkin ya. Di sini ada kartu the child ya, mungkin punya anak atau mungkin di sini sifatnya kekanak-kanakan ya. Dia kepada ini lebih mungkin ke manja atau lebih kepada apa ya? Lebih ke manja, kekanak-kanakan kalau ke pihak yang ini ya. Kemudian di sini ada halangan yang besar sifatnya seperti itu terkait dengan dokumen ya. Jadi mungkin di sini lebih kepada sesuatu ya, perasaan yang berkaitan dengan komunikasi, bisa letter ini, bisa juga dengan dokumen atau mungkin dokumen apapun. Mungkin di sini sering membicarakan permasalahannya lebih kepada ke itu legalitas juga bisa, legalitas ya. Oke, di sini perasaannya ada gunung ya. Gunung itu hambatannya besar. Jadi di sini itu kalau dibandingkan ya, di sini lebih nyaman. Di sini kepada kalian itu lebih nyaman, lebih bebas walaupun di sini banyak kesedihan. Kalau di sini lebih kepada mungkin dia bisa menjadi seorang kanak-kanak ya yang bisa manja atau mungkin di sini ada anak ya. Sehingga itu mengikat sifatnya ya dan itulah halangannya. Nah, saya kurang tahu gimana situasi persisnya, kalian silahkan disesuaikan ya. Perasaannya nggak keluar ya, coba kita lihat dari kartu yang lain, perasaannya ya atau mungkin keinginannya dulu deh, keinginan dia. Keinginan dia kalau di sini kepada kalian gimana sih? Kalau ke pihak lain gimana keinginannya? Adakah keseriusan atau apapun ya? Kita lihat. Keinginan dia kepadamu. Oke, kalau keinginan dia kepada pihak yang lain seperti apa? Wow. Attraction. Oke. Oke. New love.
Dia pada prinsipnya adalah di antara hubungan ini ya. Dia itu memang yang lebih menyukai hal-hal yang sifatnya playfulness ya. Playfulness di sini yang sifatnya bisa menyenangkan dia ya. Bisa membuat jiwanya itu selalu bahagia. Ini juga bisa ya, karena dia kekanak-kanakan, jadi nggak dewasa ya. Di sini kalau kepada kalian, dia ingin hubungan dengan kalian itu selalu aman ya. Kemudian calling in your soulmate. Jadi ingin memang kalau di sini kepada kalian itu lebih ada satu ikatan secara batin ya. Ada koneksinya itu dalam. Karena apa di sini calling in your soulmate itu lebih kepada mungkin kepada doa-doanya dia. Mungkin di sini ya seperti di awal dia banyak berdoa, banyak memohon pencerahan, juga mungkin mendoakan kalian di sini. Dan dia ingin bilang ya, we're waiting for. Mungkin kalian di sini sedang masa apapun ya, situasi kondisi bersama kalian ya. Dia meminta satu kesempatan atau memohon kalian itu open minded untuk kalian mau memberi kesempatan untuk hubungan ini. Dia merasa bahwa hubungan ini layak ya dan aman ya. Dia merasa ingin aman. Ingin menyampaikan bahwa hubungan ini layak untuk ditunggu, layak untuk diperjuangkan karena hubungan ini aman ya. Dan dari situ dia selalu mungkin mendoakan kalian di sini sehingga koneksi di antara kalian itu besar, kuat gitu. Kalau di sini di pihak lain keinginan dia memang sangat optimis ya. Sangat optimis di dalam hubungan ini. Karena mungkin di sini mungkin sudah ada dokumen ya seperti itu ya. Mungkin secara legalitas ya. Dia juga menginginkan ada attraction ya dan new love. New love di sini ya, new love di sini. Kalau memang di sini adalah orang lama ya. Orang lama dari seseorang ini, dia menginginkan cinta yang baru di dalam hubungan ini. Artinya begini. Mungkin hubungannya sudah nggak nyaman, ingin ada yang baru. Ya, ada sensasi apa ya kalau bisa dibilang kalau rumah tangga ya ada sesuatu yang baru yang bisa membangkitkan jiwa, membangkitkan gairah lagi ya. Karena di sini dia menginginkan satu attraction. Mungkin sudah nggak ada gairah-gairahnya lagi, semangatnya. Jadi kayak landai ya, hampa ya. Sementara kalau tapi di sini tetap optimis ya. Di sini optimis karena mungkin ada ini seperti yang saya bilang atau mungkin justru ada anak. Walaupun di sini gunungnya besar ya. Banyak rintangan di sini, banyak hambatan-hambatan yang perlu dilewatin seperti itu. Oke. Kalau di sini new love ini bisa jadi dia berharap pada hubungan ini supaya ada sesuatu yang baru. Kalau memang di sini tidak ada yang baru, tidak ada yang bisa membuat dia semangat lagi. Mungkin ini adalah cinta barunya bagi dia. Kalian mungkin seperti itu. Jadi silahkan disesuaikan ya. Mana kalian itu sebenarnya yang di mana setelah sampai sini pembacaannya ya. Oke, kita lihat ya. Atau mungkin ini malah cinta barunya. Kalau cinta baru yang di sini ya, cinta orang baru dari untuk dia. Di sini dia merasa mungkin ingin bermanja-manja atau mungkin justru ingin punya anak, terus kemudian ingin ada attraction yang lebih di sini dan tetap optimis di dalam hubungan ini ya. Kalau dibandingkan ini dengan ini lebih sifatnya itu berharapnya besar, berharap untuk ini tetap aman, terjaga ya. Kemudian banyak mendoakan. Kalau di sini lebih kepada ingin membangkitkan sesuatu yang sudah ada, yang sudah stabil. Karena di sini stay optimistic. Kalau di sini we're waiting for, suruh nunggu, ya layak. Kalau di sini sudah optimis dia, cuman memang butuh satu hal-hal baru yang bisa membangkitkan semangatnya. Butuh attraction, keinginan dia seperti itu.
ya. Jadi kalau dibandingkan, kalau dari sini kelihatan ya, perasaannya itu kalau di sini lebih kepada mendoakan, lebih pada berharap banyak ya. Kalau di sini perasaannya lebih kepada sudah optimis, tapi lebih sudah stabil lah ya. Cuman lebih ada sesuatu yang ingin ya, ingin lebih, ada yang bisa membangkitkan hubungan menjadi lebih baik, lebih lebih apalah, lebih baik lah. Intinya lebih positif. Sehingga membuat lebih semangat seperti itu. Oke. Kalau dilihat ya seperti ini. Sepertinya ini masih imbang. Kalau di sini memang sudah settle. Kalau di sini lebih banyak harapannya. Kalau gitu perasaan dia lebih kemana ya? Itu supaya lebih jelasnya ya. Perasaan dia lebih kemana? Kita lihat. Ke sini atau ke sini? Perasaan dia kepadamu itu seperti apa? Karena ini keinginannya. Karena di sini nggak muncul perasaan cinta-cintanya, nggak muncul ya. Di sini pun juga nggak muncul. Cuman harapan, keinginan. Jadi yang benar-benar menunjukkan cinta yang besar itu saya kira lebih kepada imbang ya. Imbang. Cuman di sini memang lebih lesu. Di sini lebih harapannya lebih besar. Kepada kalian lebih besar. Ya. Jadi energinya lebih bersemangat. Di sini saya lihat, saya rasakan energinya lebih low. Oke, kita lihat. Perasaan dia, lebih cinta dia kepadamu. Ya kan? Di sini lebih bersabar. Lebih apa ya? Lebih banyak menunggu. Sabarlah. Sebenarnya we're waiting for. Lebih banyak menunggu. Menunggu proses sama-sama. Waduh. Kepada kalian lebih cinta. Karena di situ kartunya the lover. Oke, di sini competition. Walaupun di sini ada konflik. Bisa konflik batin, konflik yang real ya secara physically. Suasana yang panas. Suruh sabar di sini. Cintanya lebih ini ya, lebih kepadamu sayang. Kepada pihak yang lain. Oke, ini kesusu mencolot aja. Oke. Di sini lebih kepada rutinitas. Ya. Efisiensi apapun. Yang tertata, lebih tertata. Oke. Sudah tertata, saya lihat seperti itu perasaannya. Illusion, the moon, banyak rahasia ya. Di sini lebih banyak rahasia. Dirahasiakan. Banyak tidak terbuka kalau yang di sini. Oke. Kalau di sini di sini kartu harapan. Ya, harapan. Kalau di sini harapannya lebih kepada cinta, harapan cinta. Kalau di sini lebih kepada harapan untuk bisa membangkitkan sesuatu, ya. Untuk membangkitkan percaya diri, lebih kepada harapan-harapan yang terpendam sebenarnya di sini. Dan segala sesuatu yang terjadi di sini lebih banyak hal-hal yang sifatnya rutinitas, ya. Atau kalau bisa dibilang secara ini lebih pada tanggung jawab. Ya, kalau di sini lebih kepada cinta yang menggelora kepada kalian, the lover. Tapi lebih ke hasrat ya. Di sini perasaannya dia lebih sabar kalau ke sini. Kalau di sini lebih menyembunyikan, begitu, ya. Kemudian di sini ada competition, ya. Bagaimanapun kalau namanya hubungan yang seperti ini mesti ada kompetisi. Dan di sini akhirnya ada yang namanya merasa ada yang diperlakukan gak adil, ada yang ingin diprioritaskan atau apapun. Di sini akhirnya ada suasana yang sering panas ya, sering panas. Kemudian banyak konflik, adu argumen, kemudian tidak sepemahaman, ada pembuktian diri, butuh penjelasan macam-macam. Kalau di sini lebih anteng sih. Ya, tapi butuh. Di sini anteng tapi kurang bergairah akhirnya. Tenang-tenang saja. Padahal banyak rahasia yang dipendam di sini. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi inilah perasaan dia kepadamu.
Dan disinilah perasaan dia kepada pihak yang lain, apapun status hubungan kalian. Oke. Begitu. Kemudian kita lihat inisialnya. Bisa inisial kalian. Inisial pihak lain. Inisial dia. Nama depan, nama panggilan, nama apapun. Kita lihat inisialnya dulu ya. Oke, inisial saya tambahin ya. Ini masih banyak. Oke, cukup ya. Jadi inisial ini hanya tambahan. Oke, kalau untuk zodiaknya saya tambahkan juga, tapi dari Sun aja ya. Zodiaknya adalah ada Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian kalau ya banyak Gemini, Libra, Aquarius ya. Cancer, Pisces, Scorpio ada. Tapi yang lebih banyak adalah Capricorn, Virgo, Taurus juga. Kemudian Leo, Aries, Sagittarius ya. Itu. Yang banyak itu sayang. Ya. Oke, ini inisialnya. Saya taruh bawah ya. Nyampe enggak? Oke. K. Oke, mungkin di sini memang ada yang punya anak. Ada yang kekanak-kanakan. Kemudian ada yang memang orangnya ini lucu ya. Mungkin suka humor. Ada yang berhubungan secara virtual. Mungkin hanya lewat aplikasi sosial media. Oke, ini inisialnya. Oke. Kelihatan ya. Ini inisialnya, silakan disesuaikan. Oke. Kita lihat untuk apa ya? Langsung saja ke saran ya, saran untuk kalian ini yang berada dalam situasi seperti ini. Kita lihat ya. Kalau ditanyakan dia pilih yang mana ya, saya kira kalau secara perasaan dia akan milih yang ini ya, saat ini. Karena di sini sifatnya adalah pihak lain ini hanya rutinitas. Sesuatu yang sudah stabil sebenarnya dan banyak rahasia. Kalau di sini lebih terbuka saya lihat, walaupun harus banyak konflik. Oke, bentar, saya naikkan lagi. Di sini banyak harapannya lebih besar. Kalau dibilang di sini juga ada harapan, tapi harapannya lebih kepada lebih besar ke sini saya lihat. Karena di sini dia bilang bahwa tenanglah. Hubungan kita ini aman dan ini layak. Cuma nunggu, sabar. Kalau di sini lebih kepada ayo dong, ya. Ayo dong, hubungan ini harus kalau kamu masih mau sama aku, ya ayo, yang semangat dalam hubungan ini. Kemudian kalau rasa bersalahnya itu sama. Rasa bersalahnya sama, ya. Oke. Sebentar. Supaya detail teman-teman ya. Oke, itu aja saya kira supaya nggak lama ya. Oke, kita lihat untuk saran untuk kalian ya, pesan alam semesta untuk kalian yang berada dalam situasi dan kondisi. Jadi kartu tarot itu kalau di saya bukan yang sifatnya prediksi, ramalan terawang ya. Saya hanya pembaca kartu kok. Saya bukan dukun. Saya juga bukan paranormal. Saya belajar kartu tarot dengan teori, dengan konsep pembacaan, dengan seni pembacaan, dengan intuisi yang saya miliki. Gak pakai magic ya. Jadi kalau untuk kalian yang ingin diterawang masa depan, ke depannya bagaimana, mungkin bukan di saya ya.
tontonan saya ini, tayangan-tayangan yang tarot saya ini lebih kepada afirmasi positif, ya. Dan saya berharap yang nonton dan mengikuti channel saya itu mendapatkan manfaat positifnya, karena itu tujuan saya untuk membuat konten. Oke, kita lihat harga diri, dignity. Oke, kita taruh sini. Saya ambil 3, dan di sini affection, penentuan. Kok sulit ya pesannya untuk kalian ya. Semoga kalian tidak ditutup hatinya ya. Oh enggak, oke. Oke. Gagah, anugerah, setia, kesenangan. Oke. Beauty. Oke. Bentar. Saya bacakan. Oke. Di sini memang kalian adalah seseorang yang diberikan anugerah berupa banyak hal ya, termasuk adalah secara fisik itu mungkin gagah, cantik, dilihat itu enak, jadi banyak kelebihan secara fisik ya. Syukuri teman-teman kalau kalian punya seperti itu ya. Dan pesannya adalah dengan kelebihan yang kalian miliki yang tidak dimiliki orang lain, pergunakan kelebihan itu untuk sesuatu yang positif itu ya. Kemudian di sini domestic happiness dan devoted affection ya. Jadi ini yang terjadi di dalam hubungan kalian ya. Ini adalah menyangkut dengan kesetiaan, cinta kasih ya. Jadi dikembalikan lagi ini kepada kalian sendiri, bahwa apakah kalian ini sudah menjadi sosok atau pribadi yang memang setia, pribadi yang penuh kasih ya. Karena kalau penuh kasih otomatis setia. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian, hubungan ini pada khususnya ya, itu adalah untuk membuat kalian itu terbangkitkan secara spiritual untuk menyadari bahwa pentingnya kesetiaan dan kasih sayang. Kasih sayang bukan cinta. Cinta itu lebih kepada obsesi, kepemilikan, ingin diprioritaskan, ingin diperhatikan. Kalau kasih itu ya sudah. Kalau mengasihi itu apapun diberikan tanpa ingin mengharapkan apapun. Itu ya. Kemudian di sini blissful pleasure ya. Jadi di sini kalian itu sebenarnya sudah diberikan cantik, ganteng, gagah secara fisik luar biasa, dan kalian diberikan banyak kesenangan secara duniawi di sini ya. Kan sudah beauty, happiness, blissful pleasure, kesenangan-kesenangan, gagah, anugerah banyak. Itu adalah satu bentuk-bentuk Tuhan benar-benar memberikan banyak hal kepada kalian ya. Jadi banyak-banyak bersyukur teman-teman ya. Pergunakan apa yang diberikan Tuhan untuk sesuatu yang positif dan berguna untuk orang lain ya. Oke. Saya sedih soalnya di sini saya bacakan ini kayak bergetar. Ya, bergetar. Energinya sangat mak jelep ya, mak jelep gitu di dada, di hati. Oke, di sini harga diri, dignity. Kalian di sini dipesankan punyalah harga diri. A wise man has dignity without pride. A fool has pride without dignity. Jadi gini, seseorang yang bijak itu mempunyai harga diri tanpa menunjukkan. Pride itu prestige, pride itu harga diri, menunjukkan harga diri ya. Oke. Jadi harga diri itu munculnya dari bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengambil langkah, bagaimana kita itu berpikir, bagaimana kita memperlakukan orang lain, ya, memilih sesuatu, ya, nilainya di situ,
ya. A fool has pride without dignity, ya. Kebodohan itu adalah yang demi sesuatu yang sifatnya prestis, ya, menunjukkan supaya dinilai orang, ya, tapi tanpa harga diri, paham ya? Bedanya dignity sama pride di situ. Jadi sebenarnya nilai diri, penghargaan orang itu bukan bagaimana kita menunjukkannya, tapi bagaimana orang menilai kita, gitu ya. Kita punya nilai, biar orang menilai terserah. Yang penting kita benar dulu, kita baik dulu, ya. Kita bernilai dulu, bernilai positif tapi ya. Karena itu tadi sesuai dengan kartu sebelumnya bahwa nilai seseorang bukan hanya dari penampilan, bukan dari apa yang dilihat orang, tapi nilai yang di dalam diri sendiri, termasuk hati, pikiran, mindset, ya, jiwa itu. Oke, di sini affection and determination. Oke, the morning glory which bloom for a day, differ not at heart from the giant pine that live for 1,000 years. Jadi gini, hidup kalian itu tidak selamanya, ya. Kalian pun tidak selamanya gagah, tidak selamanya cantik, ya, tidak selamanya bisa bersenang-senang. Sekarang mungkin Tuhan sedang memberikan itu, ya. Jadi mumpung belum kadung, ya apa ya, belum. Jadi mumpung kalian itu diberikan seperti ini, ya, banyak hal yang menyenangkan secara duniawi ini nyaman, ya. Mumpung masih ada waktu di dunia ini, pergunakan waktu untuk mengambil langkah, menentukan satu tujuan untuk yang baik, cara yang baik, sudut pandang yang baik, segala sesuatunya yang positif, ya. Karena sayang, kalian banyak berkah, ya. Tapi kalian arahnya ini kalau kartu ini keluar, arahnya nggak jelas. Kalian mau kemana? Tujuan hidupnya apa yang mau dikejar, ya? Di sini masih belum tahu, masih bingung arahnya kemana. Seakan-akan hidup selamanya di dunia, padahal belum tentu. Ini diingatkan sama alam semesta. Kalau kecantikannya ditarik, kegagahannya ditarik, kesenangannya ditarik, nggak usah jauh-jauh. Kesenangan biasanya minum bisa enak, makan bisa enak, kasih sariawan, kasih giginya sakit, nggak bisa nelen, ya, dicabut sedikit, atau mungkin nggak bisa, sakit lambung, nggak bisa merasakan nikmatnya makan, itu contoh saja, ya. Dicabut sedikit kenikmatannya, kesenangannya terhadap selama di dunia. Aduh, sudah nggak enak sekali. Sementara kalian bisa menikmati segala sesuatunya masih nikmat sekarang. Nah, sampai kapan? Ingat, itu mutlak urusannya Tuhan, ya. Kapanpun bisa dicabut, bisa diambil, bisa ditarik, ya. Jadi di sini sarannya adalah pergunakan waktu selama kalian masih diberikan kesempatan dan masih banyak diberikan nikmat. Banyak bersyukur dan pergunakan waktu yang ada untuk segala sesuatu yang baik, positif, termasuk mindset hati. Hati-hati sama hati, ya. Oke, di sini power and healing. To get what you love, you first have to be patient with what you have, ya. Jadi di sini selagi kalian masih hidup, kalian masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan untuk healing. Healing itu bukan ngelencer, Yore. Healing di sini artinya untuk penyembuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Di sini kok agak ngeri, ya, ngeri di sini, agak berat saya bacakannya, kayak mak jelek gitu loh. Jadi saya kira itu teman-teman, ya. Semoga bisa dipahami, ya. Saya mohon maaf kalau kali ini nggak cocok, nggak resonate. Mungkin ini memang bukan bacaan untuk kalian. Bisa ditonton video-video saya yang lainnya, ya, di YouTube yang lengkap. Ditonton dari awal hingga akhir supaya pemahamannya nggak sepotong-sepotong, ya. Dan saya mohon maaf mungkin penjelasannya kurang enak, ya. Tapi saya hanya pembaca tarot yang berusaha untuk memberikan apapun yang sifatnya bisa bermanfaat positif untuk kalian dengan
kemampuan saya mungkin yang terbatas ini ya. Jadi saling menghargai. Terima kasih yang sudah mengapresiasi positif ya. Terima kasih banyak dan saya harap semoga kalian terberkati, terbuka hatinya untuk segala kebaikan Tuhan ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.